Sekarang Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti fleksibel. Akan tetapi ideologi Pancasila hanya dapat menerima perubahan pada nilai. Jawabannya A. Instrumental dan praksis. Berada pada halaman 16. Nah, nilai instrumental di halaman 16. Nilai instrumental itu apa saja, Mbak? Coba mungkin bisa dijelaskan. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar ideologi Pancasila. Penjabaran nilai dasar Pancasila dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat. Nilai dasar Pancasila juga dapat dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lain seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Aspek-aspek dari nilai instrumental ini senantiasa dapat dilakukan perubahan atau reformatif. Iya, jadi peraturan perundangan kalau di Indonesia ini urutan tertinggi adalah UUD 45, Draft MPR, Undang-Undang garis miring Perpu. Terus di bawahnya adalah peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan pelaksanaan lainnya itu melalui Perda tingkat 1, Perda tingkat 2. Nah, semua itu adalah nilai instrumental yang bisa berubah. Bahkan MPR Undang-Undang Dasar 45 sendiri sudah mengalami 4 kali amandemen, menunjukkan itu termasuk nilai instrumental yang selalu bisa berubah sesuai dengan. Nilai praksis adalah nilai dalam kehidupan sehari-hari sebagai realitas pengamalan dari 5 sila Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, berpersatuan, kerakyatan, dan berkeadilan sosial. Baik, lanjutannya. Yang nomor 12, salah satu ideologi yang berkembang di dunia adalah liberalisme. Tujuan pembentukan sebuah negara menurut ideologi liberalisme adalah B. Menjamin kebebasan dan kepentingan warga negara. Berada pada halaman 17. Di sini disebutkan bahwa negara didirikan untuk menjamin kebebasan dan kepentingan warga negara. Ya, sedikit pertanyaan dari kelompok ini sebagai pengembangan dan penguatan. Liberal kenapa sih ditolak atau tidak bisa diterima di negara Indonesia? Boleh. Individu lebih ditonjolkan daripada kepentingan sosial, kepentingan umum, ya. Apapun kalau egois, terlalu mementingkan individu, tentunya tidak baik. Di Indonesia bagaimana? Seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Jadi tidak mengagung-agungkan. Apalagi paling tidak 3 atau 4. Mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas. Iya, jadi bebas yang terlalu berlebihan. Lihat kehidupan liberalisme, ya. Kehidupan liberalisme. Tapi kalau seandainya kamu harus akses, kalau bisa tidak usah, kalau tidak usah. Jadi di sana ada hippies, ada nudis. Pernah dengar nudis? Nah, nanti kalau kamu pasti akan berusaha akses. Jadi di Amerika atau bahkan di Karibia, di Inggris, di Prancis, di Kanada, itu pantai-pantainya itu ada yang legal formal, mau bertelanjang bulat itu bebas. Bahkan di Inggris, di Kanada, itu mereka di Inggris saja ada sebuah kampung yang seluruh penduduknya itu hampir 100% itu telah bebas sampai sekarang. Kemudian ada budaya tahunan yang mereka kemas dengan fun bike, bersepeda ria, laki, perempuan, dewasa, semua telanjang. Bayangkan, itu wujud liberalisme yang berlebih-lebihan. Kaum nudis, hampir setiap event-event yang mereka anggap penting bisa nyarter pesawat, dan itu di Jawa Pos atau di majalah itu diungkap
Mereka itu ulang tahun, seluruh pengisinya kurang lebih sekitar ya 50 orang dengan mencatat pesawat, minum, nyanyi di pesawat, semua telah diupayakan. Paham kebebasan ya. Itu tentunya kalau kita sebagai seorang agamis mengerikan. Jadi sebagai pelanggaran nilai-nilai ketuhanan yang jauh sekali dari nilai-nilai budaya asli kita. Apalagi selain kebebasan? Kenapa adanya pembatasan, khususnya dari pemikiran pemerintah dan agama? Iya, jadi mereka itu sekuler. Ditolak itu karena sekuler. Memisahkan antara agama dengan negara. Bahkan orang itu tabu bertanya, agamamu apa? Itu urusan pribadi, kenapa kamu tanya? Itu enggak etis, enggak sopan. Saya mau ateis, mau apa sih kamu? Nah, seperti itu. Sehingga di negara-negara seperti itu, ateis itu berkembang. Mereka itu enggak percaya lagi adanya Tuhan apa sih? Tuhan ada kalau kita butuh, kalau enggak ya enggak. Kenyataannya mereka telanjang, dia tetap hidup dan sejahtera, enggak ada masalah, enggak dihukum oleh Tuhan. Sakit ya ke rumah sakit, minum obat, ditangani dokter ahli, sembuh. Wah itu agama ini seperti ini ya. Jadi dipisahkan. Indonesia ini akan ada upaya-upaya orang-orang hatinya liberal, pikirannya liberal, bahkan ateis itu berusaha kemarin mendengar ya KTP kita mau dihapus agamanya. Iya. Alhamdulillah berhasil dicegah oleh NU, Muhammadiyah, organisasi-organisasi yang peduli. Karena nanti bisa-bisa mereka itu tidak tertib. Orangnya ateis yang nggak tahu, orangnya Kristen nggak tahu, yang mau nikah antar agama mereka menjadi dulu sudah nanti dia bisa. Dan seperti itu, ya. Paham apa tadi memisahkan, namanya sekulerisme. Apalagi tadi yang kenapa ditolak di Indonesia? Pemerintah dan agama itu tadi. Jadi pemerintah itu tidak berhak mengatur urusan agama. Urusan agama biar diurusin gereja deh. Sehingga orang banyak yang semakin jauh dari nilai-nilai agama karena tidak ada tuntunan. Jadi kalau mau alias ke gereja lah. Gak ke gereja, ya gak masalah. Agama itu urusan pribadi. Bahkan kamu ateis pun jadi tidak mengatur tentang urusan agama sama sekali. Nah ini tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Kemudian kapitalisme mengagungkan modal. Jadi modal itu dijadikan sebagai ajaran mereka, free fight liberalism, persaingan bebas di dalam usaha. Tentunya akan kasihan kepada masyarakat kelompok kecil yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk dan makin terdesak. Nah itu ya, itu yang antara lain. Belum lagi nanti kalau didetailkan ke dalam Salmon Leven. Apa Salmon Leven itu? Salmon Leven itu hidup serumah tanpa ikan bersikap. Bayangkan. Berpuluh tahun mereka serumah tapi nggak nikah. Kumpul sapi, kumpul kebo, kumpul kambing, kumpul ayam dan sebagainya. Jadi mereka ya seperti itu. Wah enak dong Pak. Nah berarti kalau sudah seperti itu, kalian itu sudah kena virus liberal, fight liberalism. Salmon Leven. Terus di negara-negara bagian tertentu nikah sama-sama homo, nikah sama-sama lesbi, itu hak asasi manusia, hak individu. Makanya hak individu sangat dijunjung berlebih. Kelebihannya apa? Kreativitas menjadi muncul luar biasa. Hampir semua game itu pasti berasal dari negara liberal. Teknologi semuanya berasal dari negara liberal karena diberi kebebasan untuk berekspresi secara betul-betul tanpa batasan. Ya seperti tadi. Jadi di
negara-negara seperti di Jerman dan negara-negara Prancis, gedung-gedung porno itu ada. Jadi mereka itu menayangkan dan yang nonton tuh nggak banyak. Seandainya di Indonesia kira-kira banyak. Sering tiap malam. Hujan deras pun mereka kan di gedung. Iya ya Allah. Tapi di negara-negara itu buat apa saya menikmati hotel di rumah aja udah bisa. Gak ada prinsip gitu ya. Alkohol adalah sesuatu minum yang biasa. Ya, seperti minum teh gitu. Nah, kok kami ngurusin di Indonesia diatur. Karena ternyata alkohol sebagai minuman itu merupakan sumber dari malapetaka, kejahatan dan sebagainya. Oke, silakan lanjut nomor. Sekarang nomor 13. Perbedaan antara ideologi Pancasila dan liberalisme berkaitan dengan politik hukum ditunjukkan oleh pilihan jawaban itu berada pada halaman 19 yang aspek politik hukum poin B. Kalau liberalisme hukum untuk melindungi individu, kalau Pancasila hukum untuk menjunjung tinggi keadilan serta keberadaan individu dan masyarakat. Iya, seimbang ya. Jadi seperti itu. Bisa dilihat di tayangan nomor 14. Nomor 14, ideologi Marxisme, Leninisme, Komunisme, dan Sosialisme memiliki persamaan pemikiran. Akar pemikiran ketiga ideologi tersebut yaitu B. Penghapusan hak milik pribadi, ada pada halaman 17. Oke, paham ya tentunya. Sudah jelas. Nomor terakhir. Nomor 15, sikap nasionalisme yang berlebihan atau ideologi nasional yang ekstrim dan menganjurkan pemerintahan otoriter. Ideologi yang dimaksud pernyataan tersebut adalah A. Fasisme, pada halaman 18. Halaman 18. Fasisme, paham diktatoran, paham kekejaman. Nah, ini pada halaman 18 diberikan penjelasan yang lebih detail ya, bahkan sampai ya. Baik, saya rasa cukup. Silakan untuk diakhiri dengan sempurna dengan action. Terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum menutup presentasi kami akan mengucapkan sebuah gaya lagi. 1, 2, 3. Patriot, patriot, patriot.